Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sehat semua ya Bunda? Alhamdulillah, mari kita syukuri segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Semoga dengan kesyukuran kita akan dapat menambah nikmat-nikmat lain yang lebih besar. Kita selalu berdoa agar Allah terus menjaga keimanan kita, juga menjaga kesehatan kita, agar supaya dengan sehat kita terus dapat beribadah dengan baik, terus berkarya sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada kesempatan ini merupakan kelanjutan dari kajian tafsir tematik akidah. Dahulu kita menyelesaikan tentang ayat-ayat tauhid yang berhubungan dengan rukun iman yang 6 ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, dan yang terakhir kita bicara tentang iman terhadap takdir atau qada qadar yang beberapa seri ya kita selesaikan. Hari ini kita akan membahas masih tentang ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, namun yang dihubungkan dengan ayat kauniyah. Apakah ayat kauniyah itu? Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta. Mengapa ayat-ayat ini perlu kita bahas dan apa hubungannya dengan akidah? Dengan membahas ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, itu diharapkan kekaguman kita terhadap Allah bertambah. Kita berharap menjadi makin kagum pada Allah karena makin paham tentang kebesarannya di dalam mencipta alam semesta, yang hasil karyanya itu kita lihat langsung, kita rasakan manfaatnya secara langsung. Nah, dengan bertambahnya rasa kagum itu diharapkan cinta kita padanya juga tambah. Nah, kalau cinta kita menguat, otomatis ketaatan kita kepadanya juga ya makin semangat. Kita terhindar dari rasa malas untuk berbakti dan taat kepada Allah. Ya, sesungguhnya kan semangat itu mahal ya. Karena itu tumbuh ya dari dalam hati kita dengan penggerak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu dengan berbagai upaya gimana caranya kita dapat menumbuhkan semangat untuk taat pada Allah itu dengan kesadaran masing-masing. Nah, semoga apa yang akan kita kaji ini nanti dapat membantu meningkatkan semangat kita untuk terus taat kepada Allah. Baik, karena penciptaan Allah menyangkut alam semesta itu kan banyak banget ya bentuknya. Ya, Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta air, tumbuh-tumbuhan, api, binatang, dan masih banyak lagi. Kita akan mulai pembahasan ayat-ayat kauniyah ini mulai dari tema air. Karena ya air yang sangat dekat dengan kita, bahkan
kalau kita bisa bilang setiap saat kita butuh itu pasti juga tidak ada yang menyangkal ya. Bagaimana kita belajar dari air itu bisa menguatkan iman ini. Belajar dari apa yang ada di sekeliling kita itu bisa menguatkan akidah kita, menambah cinta kita kepada Allah. Al-Quran sendiri banyak sekali berbicara tentang air. Ayat yang bicara tentang air itu 200-an itu ada ya, atau disebut 200 kali dari berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran ya, 6.000 lebih itu yang bicara tentang air itu ya sekitar 200. Nah, sebagai muqaddimahnya atau pengantarnya, kita akan melakukan muhasabah dulu ya sebelum masuk ke ayatnya. Kalau kita bicara tentang air ya, banyak orang yang tidak sadar betapa berharganya air, dan banyak orang nggak sadar bahwa air itu ciptaan Allah. Juga banyak yang tidak sadar penentu ada dan tidak adanya air itu adalah Allah. Banyak sekali orang nggak sadar. Orang itu menganggap biasa aja gitu air. Kenapa? Karena mudah didapat saat ini. Bahkan kita belum pernah mengalami kemarau panjang ya, nggak ada air bertahun-tahun itu alhamdulillah kita belum mengalami. Sehingga orang ngerasa biasa aja kali dengan air ya, mudah didapat, tersedia, melimpah. Jangankan untuk cuci bodi kita, bahkan untuk cuci mobil ya, untuk nyiram halaman yang luas itu terpenuhi ya, karena mudah didapat, melimpah. Kita mau pakai kapan aja ada, belum pernah mengalami sulit air. Itulah yang membuat orang merasa ya bahwa ya air adalah benda yang biasa aja gitu. Mungkin ya jika pernah mengalami kesulitan air, nah baru di situ orang merasa, dan apa ya, baru ingat Allah ya, Sang Maha Pencipta air itu sendiri. Ya kita tentu nggak maulah ya disentil iman kita kok lewat dikasih kemarau panjang ya, naudzubillah, jangan sampai ya. Makanya biar nggak disentil Allah gitu maksud saya, bagaimana numbuhkan rasa syukur itu setiap saat kembali kepada Allah sebelum nanti Allah itu menurunkan peringatan. Jangan sampai kita itu diingetin ya, kok kebangetan manusia ini nggak mendekat padaku, nggak nyebut namaku ya, apa perlu diingetin Allah lewat dikeringkan sumber-sumber mata airnya ya. Saya kira ini jangan sampai terjadi pada kita. Yang kedua, dengan merenungkan bahwa betapa banyak sekali manfaat air, nanti kita akan bahas juga ayat tentang keberkahan air ya. Namun sebagai pendahuluan, mari kita lihat betapa besar manfaat air dalam kehidupan kita. Yang saya katakan setiap saat itu contohnya seperti minum, kebutuhan air untuk minum ya, untuk memasak, untuk mencuci ya, mencuci di situ sudah termasuk bersuci ya, untuk kepentingan irigasi karena kita makan itu dari tanaman, tanaman itu hidup dengan air, dan air itu untuk sampai ke tumbuhan dia memerlukan teknik ya, termasuk salah satunya adalah irigasi. Kemudian untuk kepentingan industri, luar biasa dalam dunia industri, kalau nggak ada air gimana itu ya, pabrik kain ya,
Pabrik apa saja itu butuh air, enggak ada yang enggak butuh air. Di air untuk dunia industri, ya. Lalu bahkan ya kalau kita bicara air itu untuk kepentingan rekreasi juga loh. Ya, yang menjadi kebutuhan manusia terutama di zaman modern ini. Ya, dan masih banyak lagi kiranya manfaat-manfaat air yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, namun permasalahannya, apakah kalau kita ini sudah merasakan manfaatnya lalu dianggap biasa begitu aja? Nah, yang padahal dengan proses merenungkan ayat, kita itu akan mendapatkan peningkatan keimanan yang sangat signifikan kalau kita mau berpikir dengan akal kita. Berikutnya, kalau kita bicara tentang Islam dan air ya, itu sesungguhnya sangat dekat. Ya. Kita bicara Islam itu kita bicara ibadah. Kita bicara ibadah pasti bicara air dong. Kita mau sholat saja harus suci. Untuk bersuci butuh air, baik itu untuk menghilangkan hadas kecil ya maupun hadas besar. Untuk keperluan istinja ya, bersuci, untuk berwudu, mandi besar ya itu butuh air. Membersihkan najis yang ada pada pakaian kita, tempat sholat kita ya, dan lain sebagainya. Nah, ayatnya itu jelas sekali kan kalau fungsi air ya dalam Islam atau fungsi air untuk ibadah. Al-Maidah itu ayat 6 itu kan sudah jelas ayat yang bicara tentang wudu kan. Ya. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu ya idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya itu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu hendak melakukan sholat ya, basuhlah wajahmu. Ya, membasuh dengan apa? Dengan air. Ya, basuhlah tanganmu. Ya, Al-Maidah ayat 6 ini jelas berbicara hubungan antara air dengan Islam. Hubungan air dengan ibadah sholat. Karena sholat harus suci, ya. Cara bersuci itu menggunakan air. Nah, erat sekali hubungan antara Islam dengan air. Dan kita adalah pemeluk agama Islam, sehingga kita orang Islam ini kebutuhan kita tentang air itu ya lebih besar. Walaupun dalam Islam ada solusi ketika tidak ada air, ya. Nah, itu satu bentuk kenikmatan Allah yang lain, ya, rahmahnya yang lain buat kita. Nah, jadi dari proses perenungan kita tentang air, manfaat air, kebutuhan kita akan air, ya. Apakah kita sudah mengerti bagaimana Allah itu berbicara air di dalam Al-Quran? Karena ini bagian dari ayat-ayat kauniyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya 14 abad yang lalu kan tidak kuliah jurusan air juga kan ya. Beliau seorang nabi ya tidak mengenyam ya ilmu sains, tidak tahu, tetapi nabi itu diberi ilmu oleh Allah tentang alam semesta ini melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, mari kita akan membahas ya ayat-ayat yang berbicara tentang air sebagai permulaan. Namun ya kita nggak akan mengkaji yang 200 tadi ya. Hanya kita ambil contoh-contohnya ayat-ayat yang terkait misalnya dengan penciptaan air. Mungkin kan semua orang bertanya, air ini adalah benda yang sangat ajaib. Ya, maka untuk hari ini saya beri tema keajaiban air. Ya,
kembali kepada individu masing-masing. Mau melihat air itu ajaib atau enggak, kan tergantung dari kacamata mana yang dia pakai untuk melihat air. Ya, mungkin ya ada orang mengatakan air gitu aja kok dibilang ajaib, ya. Tapi kalau kita faham, ya, misal dari bagaimana penjelasan ilmuwan tentang air itu aja kita sudah akan kagum dan takjub gitu, ya. Nah, ketika Al-Quran bicara air itu misalnya ya, bicara tentang apa? Hujan, kan bicara hujan, bicara air, bicara sungai, bicara laut, bicara awan, sumber-sumber mata air, itu air semua. Ya. Nah, supaya ya tidak bertanya-tanya, ini kok judulnya kok keajaiban air, ya, di mana sih letak ajaibnya itu? Ya. Air itu memang suatu ciptaan Allah ya, yang memiliki sifat apa? Bisa bereaksi, dia bisa reaksi, mengalami reaksi, ya. Sifatnya itu bisa bereaksi secara fisik atau kimiawi ya dengan benda-benda lain dengan cara yang khas. Itu. Dia bisa bereaksi juga bisa berinteraksi. Ini. Ya. Coba ya contoh kecilnya aja. Contoh kecilnya aja. Air itu kalau kena api lalu mendidih, ya. Nah, air itu kalau kita teteskan pada kacang hijau yang keras banget itu, ya, kacang hijaunya itu bereaksi apa enggak? Nah, kita lihat ketika ditetesi air kan kacang hijaunya itu numbuh jadi toge toh? Ya, jadi bisa menumbuhkan embrio. Ya, embrio toge yang ada pada biji kacang hijau, ya. Ya, kita sendiri ini kan air mani kok jadi manusia kayak kita, kan ajaib sekali itu. Nah, jadi air itu bisa bereaksi dan berinteraksi, ya, dengan apapun, baik secara fisik atau secara kimiawi lah, ya, dengan benda-benda lain, dan prosesnya ini caranya khas, ya, caranya khas. Coba aja sederhana lah kalau ibu-ibu di dapur, ya, itu kan selalu ya tak terpisahkan dengan air. Coba air dituang ke tepung terigu, ya, dengan air dituang ke minyak, dengan air dituang ke apa misalnya, ya, ke telur misalnya, itu akan berbeda-beda, reaksinya itu akan berbeda-beda. Sekarang air dimasukkan freezer dengan air dipanasi kan berbeda, ya. Air dituang ke gelas, ya, dengan air yang kita tuang ke botol beda. Dia akan apa? Melahirkan bentuk yang berbeda. Ya, inilah air. Jadi termasuk keistimewaan air ini apa? Keberadaan air di bumi. Lah ini, itu juga termasuk keajaiban loh. Kalau saya taruh judulnya keajaiban air itu, di antara sekian banyak planet ya di jagat raya ya, itu ketersediaan air dalam bentuk uap, dalam bentuk air cair, dalam bentuk es, ya, itu yang layak, yang bisa mencukupi hajat makhluk itu hanya yang ada di planet bumi saja, ya. Ada kok penelitiannya, ya, saya sampaikan sedikit. Misalnya
Kalau di planet Mars ya, itu ada 0,03%, itu aja bentuknya cuma uap. Mau tinggal di planet Mars, nggak bisa hidup juga ya. Saya bilang ajaibnya air ini. Mau kita sebut planet apa? Ya, Saturnus misalnya, di sana ada air tapi dalam wujud es. Kita nggak bisa juga dong tinggal di sana. Jadi yang ketersediaan airnya tuh lengkap, baik dalam bentuk es, uap, dan cair, itu ada di bumi. Jadi kalau di bumi, air dalam bentuk cair itu menutupi 71% permukaan bumi. Makanya mana lebih luas antara lautan dengan daratan? Lautan. 71% permukaan bumi itu ya ditutupi oleh air. Luar biasa, ini ajaib. Allah itu telah menyediakan tempat untuk tinggal makhluk-makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, itu ada di planet bumi ini ya memang karena Allah siapkan tempatnya ini ya dengan persediaan air yang cukup untuk memenuhi hajat-hajat makhluknya. Nah, masalahnya banyak sekali manusia yang tidak bersyukur, berterima kasih pada Allah atas anugerah yang besar ini. Ya, kufur nikmatnya itu bisa dilihat dari apa? Ya, bentuk kemubadziran manusia dalam menggunakan air. Boros. Ya. Enggak boleh kan boros menggunakan air ya. Nah, walaupun itu katakan daerah yang sumber airnya itu melimpah ruah ya, kayak daerah pegunungan seperti Tawangmangu ya, itu kan tempat-tempat yang sumber mata airnya itu melimpah. Sekalipun melimpah ya, kemubadziran itu sebagai bentuk dari kufur nikmat. Apalagi pencemaran ya, Allah kasih air tuh bersih, tapi ketika orang itu mengotori ya, mencemari, itu sebagai bentuk kufur nikmat. Berarti nggak bersyukur dong ya. Kita tahu ya kalau Allah itu ciptakan alat untuk menetralisir air. Misal kayak di sungai itu. Sungai itu kan potensi kotor ya. Entah dari rontokan daun, entah dari pembuangan sampah manusia ya. Tapi yang namanya alat yang diciptakan Allah untuk membersihkan air di sungai itu kan ada ambang batasnya, ada kemampuan maksimalnya. Jadi kalau nanti tingkat pencemarannya itu lebih tinggi daripada kemampuan alatnya, ya alatnya kita nggak tahu, pokoknya di sungai itu ada alat dari Allah sana untuk membersihkan kotoran, menetralisir sungai ya. Menurut para ahli itu riak gelombang kecil-kecil yang di sungai itu sebetulnya itu untuk pembersihnya. Tapi kalau kasur-kasur sudah dibuang ke sungai, ya itu sudah nggak mampu lagi dinetralisir. Kalau kita bicara bentuk-bentuk kufur nikmat ya, seperti pencemaran. Jadi selain kemubadziran dalam pemanfaatan air, pemborosan tadi, maka pencemaran itu juga bentuk dari kufur nikmat. Mencemari air, membuang limbah ya, membuang sampah di sungai misalnya. Itu misalnya lagi pengerusakan potensi tempat-tempat penyerapan air. Nah, jadi tempat penyerapan air kan banyak dirusak oleh manusia ya, mungkin untuk kepentingan industri bisa jadi. Itu. Jadi apalagi monopoli lah, ini sekarang kan dijual air kemasan ya. Mereka ambil dari mana kalau nggak ambil dari sumber-sumber mata air miliknya Allah, iya kan?
Lah, tetapi kalau caranya salah ya, ketika mereka itu ya melakukan monopoli sumber mata air semata-mata untuk apa? Mengeruk kepentingan pribadi ya, untuk ambil keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Nah, ini juga masuk nanti kufur nikmat ya. Jadi orang Islam itu kalau mau berbuat makanya kan pikir panjang gitu ya. Beda dengan orang yang hidup tanpa agama. Kalau tanpa agama dia hanya berpikir ya kenikmatan sesaat yang sifatnya sementara, yaitu di dunia ini gimana dia bisa ambil keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mempedulikan dampak-dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Bayangkan sumber mata air itu sudah dijatah oleh Allah cukup. Nah, jatahnya itu cukup, tapi kemudian kalau jadinya nggak cukup, nah pasti ada faktor X ya, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, air ini kemudian dijual ya, disterilkan, dijual ya menjadi mahal ya. Nah, untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Nah, ini jadi untuk membahas ayat-ayat tentang air, kita perlu memahami terlebih dahulu ya betapa Allah beri kenikmatan yang sangat besar dalam bentuk air mengingat manfaatnya yang begitu besar dan kebutuhan kita juga sangat besar terhadap air. Nah, baik, kita sekarang akan baru mau masuk ke ayat. Misalnya kita akan ya ambil beberapa contoh. Untuk sesi hari ini saya akan bicara 2 tema tentang air ya. Tentu tidak bisa sekali selesai, nanti ini berkelanjutan. Ya, untuk yang saat ini kita akan bicara penciptaan air ya. Sebetulnya untuk pertama ada penciptaan, ada karakteristik. Tapi yang hari ini kita akan berbicara ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan air dulu. Nanti untuk karakteristiknya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, penciptaan air. Pernah nggak kita berpikir air itu sebetulnya terbuat dari apa? Berasal dari mana? Pernah nggak kita berpikir begitu ya? Cobalah sesekali pegang air itu ya. Sesekali kan luangkan waktu ya, siapa tahu bisa ngatrol keimanan kita hanya bermain-main dengan air. Ya, bahkan kita kalau melihat anak-anak kita juga suka dengan air tuh ya, masukkan pelajaran akidah di situ ya. Coba kalau kita pegang air, ini memang benda yang unik sekali gitu. Dari mana dia dicipta, asalnya dari mana, bahkan nanti ada perdebatan air itu sebetulnya dari dalam bumi atau dari langit. Itu Al-Quran berbicara. Al-Quran itu berbicara dari mana sih air itu ya diciptakan ya, dari mana, dari langit atau dari dalam bumi. Sementara kan banyak orang itu menyangka kalau air itu dari dalam bumi. Ya kenapa? Karena kita nggak banyak berinteraksi dengan langit. Nah, kalau kita menggali tanah di kedalaman sekian meter, contohnya ketika orang mau bikin sumur itu ya, di kedalaman sekian meter muncul air, oh ternyata air itu dari dalam bumi toh. Nah, sementara kan ada yang berpandangan seperti itu. Baik, manusia dan makhluk lain ya, hidup di alam ini kan kita diberi apa oleh Allah ya, kebutuhan yang sangat saja, yang sangat kelihatan banget aja gitu Pak.
matahari, oksigen, dan air. Betul tidak? Ya tentu yang lain banyak, tapi yang besar mencolok, dan kalau ketiganya itu nggak ada, matilah kita. Betul tidak? Kalau ketiganya ini nggak ada, mati manusia. Pertama oksigen. Wong kita belajar dari wabah ini betapa berharganya oksigen, betul? Itu kan oksigen kan ya untuk bernafas. Ya, matahari, oksigen, dan air. Nah, 3 ini. Dan kalau kita bicara tentang air, tadi saya sudah menjelaskan keajaiban air yang disediakan Allah di bumi ini cukup untuk seluruh penduduk bumi, tidak hanya manusia, termasuk binatang, tumbuhan, dan apapun yang ada di bumi ini. Nah, air di bumi ini tersedia di mana? Ya, di laut ada air, di sungai ada air, di dalam tanah ada air. Sumur itu kan nggak kelihatan airnya, karena dia di dalam sana. Ya, nah, bagaimana Allah menciptakan air ini? Ternyata Allah menciptakan air itu dengan mekanisme yang sangat teratur. Ya, Allah ciptakan dengan sangat teratur. Nah, dan tadi kita sudah bahas bahwa air merupakan kebutuhan vital ya bagi manusia. Yuk kita masuk ayat yang pertama. Kita ambil As-Sajdah. As-Sajdah ayat 27 ya. As-Sajdah ini surat ke-32 ya di dalam Al-Qur'an. Ini bicara tentang penciptaan air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Sampai di situ dulu. Dan tidakkah mereka perhatikan? Nah, kalimat yarau di sini itu ru'yah, itu penglihatan. Melihat itu enggak cuma pakai mata, tapi melihat sambil berpikir. Tidakkah mereka perhatikan? Memperhatikan itu ya melihat, ya mikir, itu namanya memperhatikan. Bahwasanya kami nasuku, mengarahkan, menggiring, bisa. Nasuku, ya. Nah, ungkapan ini ya diilustrasikan malaikat itu kalau geser awan. Nah, nanti kalau bicara awan kan ada macam-macam awan. Nanti Quran juga bicara awan cumulonimbus, itu awan kayak apa, yang tebal, hitam, kandungan airnya itu banyak, yang siap ditumpahkan ke bumi lewat hujan. Ya, nanti bicara awan juga. Nah, apakah mereka tidak perhatikan bagaimana kami menggiring awan? Ya, di sini nasukul ma'a itu kami menggiring air, ya. Ma itu kan air toh, maun itu kan air. Air kok digiring, mengarahkan? Ya maksudnya itu air ditumpahkan ke bumi itu lewat apa? Awan. Nah, kalau kita telusuri, memang ilmuwan menjelaskan. Lah, awan-awan yang di atas itu, kan awan itu ada putih tipis. Kalau kita naik pesawat tuh kan kelihatan. Ada yang putih tapi menggumpal. Tapi ada yang menggumpal tebel, hitam banget, mendungnya sudah gelap gulita. Nah, jadi macam-macam awan kan diteliti ilmuwan itu. Nah, jadi yang digiring oleh malaikat itu adalah giring air, tapi kita lihatnya dari bumi ini awan gitu loh.
Tapi sebetulnya dia adalah awan yang isinya apa? Air. Nah, kalau kita bertanya, lah itu airnya dari mana? Air loh bisa di atas sono. Nah, itu dari uap-uap air yang di bumi ini, contohnya kayak laut. Laut, bayangkan, coba kalau ke pantai itu kan juga ya memperhatikan nih, matahari ini kan panas tuh, panas loh, kenyataannya kalau kita kepanasan terus keluar keringet toh, betul enggak? Jadi panas ketemu air, maka reaksi air apa? Tadi saya menjelaskan keajaiban air itu bisa bereaksi toh. Nah, dia bereaksi enggak kalau kena panas? Ternyata bereaksi, menguap. Kayak kita masak air dipanasi pakai kompor, keluar uapnya toh. Nah, katanya sekarang suruh penguapan nih ya. Nah, itu contoh. Nah, uap nih kemana? Lautan jagat raya loh. Bayangkan ya, kompornya matahari, ya enggak? Nah, air lautan jagat raya ini menguap, bayangkan. Nah, uapnya itu naik ke sana, dan itu tidak cuma lautan, tapi juga air sungai, air danau. Apa kalau kesarangan tuh apa? Telaga ya. Kalau ke Waduk Cengklik itu ya, nah, ada waduk, ada kolam, ada sungai, apa aja air yang terpapar matahari itu kan menguap. Nah, uapnya ngumpul di atas. Tentu di atas ada alatnya. Alatnya, mesinnya itu dari Allah. Loh, kalau dia air kotor, uapnya apa enggak kotor naik ke atas, itu sudah ada proses sterilisasi dari Allah itu loh. Sehingga makanya ketika turun dalam bentuk air hujan itu suci, karena udah dibersihin. Di antara air uap-uap yang naik ke atas itu kan macam-macam sifatnya gitu ya, tapi itu sudah dibersihkan. Ajaib apa enggak ajaib, ya kan? Nah, tapi orang jarang berpikir sampai kepada proses penciptaan yang seperti itu ya. Jadi, nah, ayat ini menjelaskan bahwa kami mengarahkan air, bunyi ayatnya itu itu memang air, tapi di sini ditafsirkan awan yang mengandung air. Ya kalau dibahasakan kami menggiring air, giringnya dari langit, orang kan gimana membayangkannya. Jadi itu maksudnya tuh air yang wujudnya itu awan, gitu ya. Ya kalau nggak percaya rujuk aja, itu dunia sains kan memang mengakui bahwa awan-awan cumulonimbus itu memang isinya air gitu, yang siap ditumpahkan ke bumi ya. Nah, ilal ardil juruzi, ardul juruz itu adalah bumi tandus. Kalau kita mikir gini, kok yang hujan di sono ya, di sini enggak. Nah, pengaturan itu sudah menjadi haknya Allah, dan perintahkan malaikatnya untuk menumpahkan air itu di bumi mana ya terserah Allah gitu. Maka kadang Solo panas, Sumatera banjir, betul? Iya. Kemudian kadang juga sebaliknya, di sini sudah mendung peteng, orang semua sudah tunggang langgang mau menyelamatkan diri, enggak taunya nggak jadi hujan. Nah, ini penggiringan. Jadi yang menggiring siapa tadi, yang mengarahkan itu? Malaikat atas perintah Allah. Ya lagi-lagi itu kan ciptaan Allah, ya terserah dia ya. Fanukhriju bihi zar'a. Nah, ini saya mau jelaskan proses reaksi dan interaksi tadi loh ya. Bayangkan. Air turun ke bumi yang tandus. Ilal ardil juruzi kan bumi yang tandus, tanah kering, kejatuhan air, di situ ada proses reaksi dan interaksi, lalu apa? Fanukhriju bihi zar'a, lalu tumbuhlah tanam-tanaman. Nah, ini contohnya ajaibnya air.
air netes di tanah, lah kok tumbuh rumput, lah wong kita aja nggak nanam rumput loh, betul? Nggak nanam rumput kok tumbuh rumput. Begitu kemarau kering kerontang itu lapangan, begitu hujan turun kita lihat sudah jadi hijau. Kalaupun nggak lapangan, depan rumah kita baiklah ya, kalau musim hujan kan rumput cari celah, walaupun mau dipaving kayak mau diaspal, di mana ada tanah tumbuhlah di situ rumput. Itu bukti ajaibnya air itu berinteraksi ya dengan benda lain, lalu apa? Menghasilkan tanaman. Ya. Nah, fanukhriju bihi zar'a, kami tumbuhkan tanaman, ta'kulu minhu, di mana akan memakan hasil tanaman itu an'amuhum wa anfusuhum, hewan ternak mereka juga mereka sendiri. Nah, rumputnya dimakan kambing, rumputnya dimakan sapi, kalau korban disembelih dagingnya kita makan. Subhanallah ya. Juga dikatakan wa anfusuhum ya, dan dapat dimakan mereka sendiri ya, kita ini ya. Afala yubsirun, mengapa mereka tidak memperhatikan? Basor itu penglihatan, Asmaul Husnanya ada al-basir, maha melihat, tapi sekali lagi melihat sambil berpikir gitu. Nah, ini baru satu ayat bicara tentang penciptaan air ya. Jadi mata ini melihat kondisi tanah ya, mata ini melihat hujan turun ya, mata ini juga melihat hasil interaksi air hujan dengan tanah. Kan kita lihat dong dengan mata kepala kita ya, lihat tanah kering, lihat air, lihat tumbuhan yang tukul. Nah, apakah kita tidak mengambil pelajaran? Nah, sesungguhnya semua itu ada yang mengatur, ada yang mencipta, bahkan mencipta sunnatullahnya. Allah bikin sunnatullah bahwa kalau air ketemu tanah, tanahnya akan menjadi subur. Di situ ada unsur-unsur yang dimiliki air dan unsur yang dimiliki tanah, yang kalau ketemu dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita aja dengan mata telanjang itu nggak bisa melihat prosesnya secara detail ya, tidak bisa melihat proses secara detail kapan persisnya rumput itu numbuh, apa bisa kita ya. Nah, maka dengan kemajuan teknologi itu kita sesungguhnya terbantu ya, melihat video-video proses tumbuhnya tanaman itu sebetulnya ia menguntungkan kita. Nah, ini untuk ayat yang pertama. Nah, kemudian ayat kedua, sekarang kita ambil ayat kedua. Kalau waktunya habis saya diberitahu ya. Ayat kedua kita ambil surat Qaf. Ya, ini tafsir ya, ayat bicaranya. Surat Qaf ayat 9 sampai 11. Surat Qaf ini surat ke 50 ya di dalam Al-Qur'an ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna minas sama'i mubarakan. Ya. Wa nazzalna, dan kami turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakan, air yang mengandung berkah.
Berkah itu apa? Berkah itu manfaat. Coba perhatikan kalimatnya minas sama. Sama itu apa? Langit. Berdasar teks ayat ini kita lihat, oh air itu dari langit. Tadi di awal kan saya mengemukakan bahwa sementara orang ada yang fahamnya air itu dari mana? Bumi toh, dari dalam tanah toh. Ya, tapi ayat ini sampai pada ayat kedua ini semua menunjukkan bahwa air itu dari langit. Air itu dari langit. Nah, disifati Allah dengan mubarakan, yaitu air yang diberkahi. Berarti kalau berkah itu manfaat. Air yang membawa kepada kemanfaatan yang sangat besar, ya. Yang contoh yang gampang kita lihat, ya, adalah fa'ambat nabihi jannat, lalu kami tumbuhkan, ya, dengan air tadi kami tumbuhkan, ya, jannat, kebun-kebun, ya, pepohonan yang rindang, wahabbal hasid, hab itu biji-bijian, ya. Hasid itu yang bisa dipanen hasilnya, ya, ditanami padi, jagung, kacang-kacangan, tanam-tanaman kan ada yang dari biji, ya, ada juga yang tidak. Nah, keberkahan yang Allah sematkan pada air itu menunjukkan bahwa air yang Allah berikan itu memang memiliki manfaat yang besar. Tapi kita kembali kepada judul tadi, penciptaan. Kita bicara penciptaan. Dari ayat ini terlihat jelas bahwa air itu minas sama. Dari mana? Langit. Dari langit. Bukan dari dalam bumi, tapi dari langit. Ya. Nah, kalau ayat 10 dan 11 itu menunjukkan ya manfaat tadi, hasil interaksi antara air dengan tanah dengan biji, ya, ada tanah, ada biji, ada air. Nah, hasilnya menjadi apa? Tanam-tanaman, ya, yang terhidang di meja-meja kita, buah-buahan, ya, ada mangga, rambutan, kelengkeng, salak. Nah, itu kan karena ada interaksi antara air dengan biji. Kalau nggak ada air, mau disebar biji bagusnya kayak apa, mana bisa menghasilkan buah-buahan yang lezat, gitu. Nah, wan nakhla basiqat, ya, itu lanjutan ayatnya tadi, ya, yang dijadikan contoh pohon kurma biar masyarakat Arab mudah memahami. Nah, kalau Bu, lah ya non Arab nggak lihat kurma gimana? Sekarang kan teknologi canggih, kita bisa melihat pohon kurma walaupun kita nggak pergi ke Arab kan, ya. Laha tal'un nadid, ya, yang punya mayang yang bersusun-susun. Seperti itu, rizqal lil ibad, rezeki untuk siapa? Hamba-hambanya. Nah, ini wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami tumbuhkan bumi, kami suburkan bumi yang tandus. Demikian itulah, ya, terjadinya kebangkitannya. Ya, contoh apa kiasan untuk hari berbangkit tuh ya semacam itu. Mayat bisa hidup lagi, kayak gitu. Seperti gambaran tanah tandus, bisa tumbuh tanaman dari situ. Ya, ini ayat yang kedua, ya, surat Qaf. Dari sini menunjukkan air itu dari langit. Kalau yang as-sajdah tadi ya jelas juga karena mengarahkan awan ke bumi. Ya, lah awan kan di langit. Jadi dari as-sajdah dan Qaf itu terlihat bahwa penciptaan air itu dari langit, ya. Ya. Baik, yang ketiga, Al-Baqarah 164.
Ya, kita temukan lagi, ini ayatnya emang agak panjang dan yang menunjukkan air dari langit itu nyempil di tengah nanti itu. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, baru wa anzalallahu minas samai mimma'in. Nah, pokoknya kalau ada maun itu air, dan kami turunkan, ya, atau Allah turunkan dari langit air, fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Nah, dari ayat ini muncul pendapat bahwa penciptaan air itu setelah diciptakannya langit dan bumi. Nah, air itu diciptakannya kapan? Nah, berdasar ayat ini Al-Baqarah 164 ini, ya, setelah dicipta langit dan bumi baru dicipta air. Ya. Jadi ternyata kalau ditelusuri, ya, kan ada ayat yang bicara tentang penciptaan langit dan bumi yang dihubungkan dengan teori Big Bang itu loh, ingat ya, teori Big Bang itu, bahwa dulu langit dan bumi adalah satu, ya, itu kanata rotkon, itu fafatak nahuma, maka kami pisahkan. Jadi dulu adalah satu lalu dipisahkan oleh ledakan yang dahsyat itu. Nah, sebetulnya langit itu juga mengandung unsur-unsur air, ya. Langit itu mengandung unsur air. Kalau kita lihat dari tinjauan sainsnya, ya, kalau tinjauan sains saya nggak hafal, jadi saya bacakan, kan saya bukan ahlinya gitu. Kalau penafsirannya, ya, ayat-ayat ini pemaknaannya kita fokuskan pada yang dari langit tadi. Masalahnya sekarang kan ada orang berpendapat air itu dari bumi, ada yang berpendapat dari langit. Nah, sekarang yang benar tuh dari langit apa dari bumi? Nah, dalam rangka mencari jawabannya, ya, kita libatkan temuan sainsnya, ya. Sini saya bacakan kaitannya dengan Al-Baqarah 164. Nah, jadi dari surat Al-Baqarah terlihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi lebih duluan daripada air. Nah, menurut sains, air itu kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Oleh karena itu, untuk membahas penciptaan air tidak bisa terlepas dari penciptaan unsur-unsur atom sebagai penyusunnya. Ya, atom kan nggak kelihatan oleh mata kita, mata telanjang, nggak kelihatan. Maka sebetulnya orang yang mempelajari ini harusnya imannya luar biasa ini. Karena kan dia akan terkagum-kagum gitu dengan susunan, ya, unsur-unsur yang ada dalam penciptaan langit bumi dan juga air, ya. Nah, lalu kalau membahas pembentukan atom tidak terlepas dari proses terbentuknya alam semesta. Jadi bumi ini enggak sesederhana yang kita lihat, gitulah intinya, ya, bahwa Allah itu telah punya cara, sistem, mekanisme yang demikian rumit sekali dalam pandangan kita. Kan tidak ada yang rumit bagi Allah kan, ya, tapi rumit dalam pandangan manusia. Jadi setelah bumi tercipta kan manusia baru mikir, kok bisa gini, baru akalnya dipakai untuk apa? Meneliti, menelaah. Ya, tapi ciptaannya sudah ada. Gitu. Manusia dengan segala keterbatasannya baru dia mencari-cari gitu. Nah, ilmu pengetahuan, ya, telah menerangkan lewat teori Big Bang-nya itu, ya, ledakan besar itu, ya, yang terjadi seperti dalam surat Al-Anbiya 30. Kalau Bunda pengen merujuk
teori Big Bang yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran itu Al-Anbiya ayat 30. Ya, bicara air nggak bisa dilepaskan dari membicarakan penciptaan langit dan bumi ya. Itu intinya. Ya. Jadi ternyata walaupun air yang kita lihat di dalam bumi, yang kalau kita ngebor tanah di kedalaman sekian meter muncul air ya. Nah, ternyata air yang diserap bumi itu kan air yang dijatuhkan dari langit ya, air yang dijatuhkan dari langit disimpan oleh kantong-kantong tanah yang ada di dalam bumi ini ya. Ya mungkin orang akan bingung, lah kalau awan itu katanya uap, lah uap tadi kan dari laut, lah laut itu kan di bumi ya kan, di permukaan bumi ya. Nah kalau merujuk ke ayat-ayat ini, memang dari sekian atau 200-an ayat itu di dalam Al-Quran itu Allah memang menyebut kalau air itu dari langit ya, air itu diturunkan dari langit gitu ya. Ini saya sampai berapa? Pukul berapa? 9.30. Habis itu tanya jawab ya. Oh ya, sedikit lagi ya. Nanti sebetulnya ada 5 ayat. Tadi sudah dapat berapa? 3 ya, saya percepat saja. Ayat keempat kita ambil An-Nazi'at ya. An-Nazi'at 27 sampai 32. Nah, di sini dinyatakan yang di An-Nazi'at, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kamu yang lebih sulit diciptakan atau lebih sulit mencipta langit? Rafa'a samkaha fasawwaha ya, di mana Allah meninggikan bangunan langit ya dan menyempurnakan. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, di mana yang bicara air itu ayat 31. Ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya. Setelah bicara langit, bicara bumi di ayat 30, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Langit, bumi, lalu apa? Air. Ini menjadi dalil bahwa air itu dicipta setelah langit dan bumi. Wa akhraja minha, dan Allah pancarkan dari bumi ma'aha. Loh, kok ayat ini bicara Allah pancarkan airnya dari bumi? Katanya tadi dari langit. Nah, ini salah satu ayat yang menyebut bahwa air itu memancar dari bumi. Nah, dijelaskan oleh sains bahwa unsur-unsur pembentuk molekul air itu sebetulnya sudah ada sejak awal penciptaan bumi. Ya, padahal bumi dengan langit duluan mana? Langit, ya toh? Kan total kan 6 massa ya. Langit 2 massa, bumi 2 massa, isinya bumi 2 massa. Jadi total adalah 6 massa. Nah, kalau bumi dan langit dulu adalah satu, lalu dipisahkan. Nah, bahwa langit itu mengandung unsur air, ya otomatis bumi mengandung unsur air. Betul apa tidak? Iya. Otomatis bumi mengandung unsur air. Itu. Jadi pada saat yang bersamaan semenjak awal penciptaan bumi, bumi ini sudah mengandung unsur air. Ya. Jadi sementara pendapat lain mengatakan bahwa air di bumi ini datangnya kemudian setelah bagian padat bumi terbentuk. Nah, bagian padat bumi itu terbuat dari debu komet yang tercecer, hasil dari ledakan itu loh. Kan
Dahulu langit dan bumi adalah satu. Tadi yang Al-Anbiya 30 itu, ya. Lalu terjadi ledakan besar. Nah, jadi debu-debu komet, ya, itu setelah terbentuk padatnya, baru kemudian muncul air. Nah, pendapat ini menguatkan anggapan bahwa air memang turun dari langit, ya, asalnya dari langit, walaupun dia dari bumi, tapi bumi ini kan dulu satu gitu loh, ya, dahulu satu, nah, langit dulu yang dicipta sehingga bumi ini memang sudah mengandung unsur air. Yuk kita tambah satu lagi, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 18, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, pokoknya kalau ada ma'an tuh air, ya, biqadarin dengan ukuran. Jadi Allah turunkan air itu sudah diukur berapa yang mau disediakan untuk penduduk bumi. Fa'askannahu fil ard, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, ya. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Iki sing medeni ujung ayatnya ini. Dan pasti kami kuasa melenyapkannya. Ya situ podo ciblon sana, tapi ya kalau kami mau, kami bisa membuatnya kering, nggak ada setetes pun air. Ya ini mirip dengan Al-Mulk penutupnya itu loh, ya. Nah, surat Al-Mulk yang penutup itu, ya, itu kan bicara air, ya. Kalau Allah hendak mengeringkannya, ya, dapatkah kamu mengalirkannya? Siapalah kita bisa mengalirkan air, ya, bila air itu diambil oleh Allah, ya. Jadi dari berapa tadi 5 ayat, ya, yang kita kaji menyangkut penciptaan air, ya, luar biasa. Walaupun kita ini bukan ahli-ahli yang berkecimpung secara langsung untuk meneliti alam semesta, apalagi meneliti air, ya. Namun ayat-ayat ini menginformasikan pada kita bagaimana asal usul air, bagaimana Allah dengan kekuasaan dan kehebatannya itu menganugerahkan kita air. Ya, maka menuntut ilmu-ilmu yang kaitannya langsung dengan penciptaan alam semesta ini sesungguhnya membawa kepada hikmah yang luar biasa, yaitu, ya, pujian kita pada Sang Maha Pencipta itu pasti akan lebih hebat memujinya, ya, karena kita makin ngerti gitu, ya, bagaimana Allah itu hebat sekali. Tidak cuma hebat, tapi Allah itu sayang pada kita. Ya. Sudah ada pertanyaan apa belum? Sudah? Ya. Baik. Ya, sudah ada pertanyaan masuk. Yang pertama, bagaimana hukumnya memperjualbelikan air dalam Islam? Ya, tentu seiring berkembangnya zaman, tentu zaman kita ini beda dengan zaman Rasulullah dulu, ya. Hal-hal yang terkait dengan hajat orang banyak, ya, air itu termasuk hajat orang banyak, dan Allah menganugerahkannya melalui, ya, air-air yang ditampung di kantong-kantong tanah, ya. Kantong tanahnya kan nggak kelihatan sama kita, ya. Ya, misal nih, kalau daerah Cokrotulung, wah ternyata di sana ada kantong tanah, ya, di sana ada sumber mata airnya itu memang lebih banyak daripada Solo misalnya. Nah, Allah itu menganugerahkan itu pasti
pasti sebetulnya untuk dibagi, betul enggak? Nah, coba kita lihat misalnya bumi itu meja ini, ya. Kan ada titik-titik yang memang sudah disetting Allah, di situ ada sumber mata air, ya, yang diperuntukkan bagi ya wilayah di mana sumber air itu ada, pastinya kan dan sekitarnya, iya kan, dan sekitarnya. Nah, manakala Cokro punya sumber mata air lalu dialirkan dengan pipa ke Solo, kan Solo termasuk mengambil dari sana, itu Solo kan berarti sekitarnya Klaten, betul ya, daerah sekitarnya. Nah, apabila misal lewat PDAM, kan bayar nih, orang yang menggunakan air dari PDAM bayar ya. Ketika pembayarannya itu ditujukan untuk mengganti biaya, ya kan mengalirkan air pakai biaya, bukan tanpa biaya ya. Kecuali nek saya punya sumur, tetangga saya minta ya yo nimbo dewe kan berarti kita sebagai orang yang diberi kenikmatan oleh Allah sumur tadi itu silahkan ambil, saya enggak kehilangan biaya ya, silahkan ambil. Tapi ketika menyalurkan dari sumber mata air sampai ke tempat tujuan itu pasti butuh biaya. Nah, membayar biaya itu enggak apa-apa, boleh ya, memperjualbelikan air dalam arti seperti itu gitu loh, dalam arti seperti itu. Karena model memperjualbelikan air ini kan macam-macam ya, dan pastinya akan sewajarnya, betul enggak? Itu kayak Mesir itu punya sungai Nil kan, punya sungai Nil kan, ya nggak mungkin toh air sungai Nil langsung yang dialirkan ke rumah-rumah, kan nggak mungkin, pasti di situ ada proses apa, pembersihan, proses sterilisasinya kan ada, dan itu butuh biaya gitu untuk mengalirkannya sampai ya ke rumah-rumah. Nah, seperti kita kalau kayak PDAM ya. Nah, kecuali ya ada orang-orang curang yang mau mengambil keuntungan besar di balik ya distribusi air itu, ya apa, pelanggaran dia itu tanggung jawab dia kepada Allah. Kan kadang ada udah bayar terus airnya kok nggak lancar ya, ada apa misalnya ya. Kalau jual belinya seperti itu ya nggak apa-apa, tapi sekali lagi yang nggak boleh kalau tadi monopoli ya, ini udah nggak boleh monopoli. Misal nih sumber airnya di Cokro, nih orang entah orang mana nih ya, bahkan katakan orang bule misalnya ya, dia yang punya duit, gimana ngambil sumber mata air itu ya untuk dijadikan bisnis, yang seharusnya air dari sumber itu diperoleh murah oleh penduduk sekitar, jadi sama dia diproses karena dia punya modal ya, diproses, dijual ya untuk mengambil keuntungan. Lah itu yang nggak boleh gitu di dalam Islam, karena sistem monopoli kan nggak boleh di dalam Islam itu. Nah, akhirnya apa? Penduduk sekitar mau dapat air jadi mahal, yang harusnya Allah taruh sumbernya itu untuk kepentingan siapa? Ya, penduduk sekitar. Jadi kayak Tawangmangu itu mestinya ya sekitarnya mana, kan ada titik-titik yang Allah sudah buat itu untuk kepentingan siapa? Sekitar gitu. Ya, karena Indonesia ini kan unik, terdiri dari ya pulau-pulau pating apa ya? Iya, pating pencar gitu loh, nggak menjadi satu gitu kan. Nah, kalau Mesir kan ada sungai Nil, ya udah gitu ya. Indonesia kan beda, sungainya di mana-mana kan gitu. Ya, ini untuk pertama. Ada lagi? Ada daerah-daerah yang sangat kesulitan mencari sumber air seperti Gunung Kidul. Nah,
Ya, tapi ada juga yang sangat berlimpah seperti Tawangmangu, padahal sama-sama kondisinya di gunung. Subhanallah, ini kan Allah ya. Hal tersebut memicu pemikiran bahwa Allah terkesan tidak adil. Ya, ini mari kita benahi pemikiran yang salah ini ya. Pertama, justru itu menunjukkan kuasa Allah loh. Justru menunjukkan kuasa Allah. Itu aja Gunung Kidul di Arab. Itu kan banyak gunung juga, tapi gunungnya batu. Belas, nggak ada tanaman, apalagi sumber air, wong batu kok. Nah, jadi pertama Allah mau tunjukkan ini loh, aku tuh bisa bikin pegunungan tapi subur. Sebetulnya kenapa pegunungan itu subur? Quran bicara loh, nanti ini udah sampai di tumbuhan, nanti saya jelaskan. Tapi karena ada pertanyaan ini ya akhirnya tak jelas sedikit. Jadi gini, kenapa pegunungan itu kok bisa subur ngono kayak Tawangmangu? Karena apa? Dia dataran tinggi yang kalau hujan tuh dia dapatnya pertama. Kan logikanya kalau lebih tinggi, nangkep airnya kan lebih pertama ketimbang yang di bawah sono. Betul enggak? Sebetulnya begitu. Lah, ketika ada pertanyaan kenapa Gunung Kidul kayak ya pegunungan, tapi kok tandus ya. Tandus-tandusnya Gunung Kidul tuh masih banyak pohon. Sekarang kalau ke gunungnya Arab itu dulu loh ya, ini kalau akhir-akhir sekarang ini kan sudah menghijau nih ya. Kalau bicara dulu yang namanya Jabal Musa itu kan kering kerontang itu pegunungan tapi batu ya. Itu justru kuasa Allah. Yang kedua apa? Untuk menguji manusia gitu loh. Untuk menguji, itu loh daerahmu itu air melimpah, itu daerah tetanggamu itu tandus, bagi dong airnya, kan begitu. Kalau kita lihat sekarang Singapura itu apa punya? Sumber mata air. Miskin dia itu, sumber daya alamnya tuh miskin loh. Malaysia, negara terdekatnya, banyak sumber mata airnya. Dulu Singapura mengalirkan air dari Malaysia untuk kebutuhan rakyatnya itu. Sekarang kan nggak boleh. Sehingga Singapura membuat teknologi penyulingan air yang mengolah air limbah menjadi air bersih. Karena dia ngambil dari Malaysia udah nggak kayak dulu. Nah, mestinya ya kalau menurut hukum agama itu negara terdekat, wilayah terdekat itu membagi, tapi casnya berapa ya yang wajar aja karena tidak menafikan di situ dibutuhkan apa tadi? Biaya. Iya, biaya pengadaan tadi kan besar. Tapi kemudian tidak untuk ya dijadikan kesempatan gitu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu mestinya begitu. Jadi mestinya kita tidak berpikir tidak adil, justru itu kuasa Allah dan menguji kita. Ayo yang subur mau berbagi ndak nih, ya toh. Nah, yang tandus ya apakah sabar dan berusaha, kan begitu. Sebetulnya kan gini, Gunung Kidul itu tandus ning cedak laut, betul. Lah emang laut itu bukan air isinya. Isinya air, tapi apa? Asin. Nah, ini ujian gitu. Bagaimana kamu membuat air ini menjadi bisa layak konsumsi? Ya, setiap apa yang Allah berikan itu kan ada tujuan positifnya ya. Lagi berkaitan dengan menjaga mubazir air, jika kita bertamu lalu diberi minuman di gelas yang agak besar, kira-kira nggak mungkin dihabiskan, boleh tidak? Jika lebih baik tidak diminum daripada tidak habis. Ya. Baik, memang kita jangan sampai menjadi orang kufur nikmat tadi. Nih loh, sudah dikasih air, mbok ya, syukur. Nah, bersyukur itu ya kalau disuguhi diminum, jangan buang-buang. Sebetulnya gini,
kita itu dihukumi mubadzir atau tidak itu sangat dilihat oleh kondisi. Lah maaf. Kalau sekarang tamunya itu punya penyakit ginjal yang dia minumnya wae diukur, masuk ya kon ngentekke sak gelas kuwi. Kan dia malah mudorot. Nah, antara tamu dan tuan rumah ini sebetulnya makin terbuka makin bagus. Kita apalagi orang Jawa ini kan punya tradisi pekewo piye rapena nek ngrepoti, itu justru yang harus diubah gitu loh. Misal nih, jangan repot, air putih saja, saya ada diabetes, kan enak tuh ya. Maaf, airnya gelas kecil aja, nggak usah gelas besar, nanti saya nggak bisa ngabiskan. Sebetulnya kalau bisa begitu itu malah bagus. Tapi ya, adapun gini, nggak memungkinkan kita bilang wong ini di forum kok disuguhi, masuk ya interupsi air kan nggak mungkin ya. Kalau kita nih bertamunya kan cuma ke rumah temen mah bisa, tapi ini gimana nih? Ini kan di nih tempat umum acara ya, biasanya dikasih air mineral yang kap-kapan itu, gelasan. Nah, kalau nggak habis, banyak pohon ya disiram keneng pohon toh ya. Gampang aja, nggak mubadzir itu. Kita tetap mengarahkan membagi air itu ke makhluk lain. Ada tanaman kok ya, keluar dari ruangan lihat tanaman disiram keneng tanaman, nggak mubadzir. Ya kan? Kalau di rumah kita ada pot-pot, ya udah yang air nggak diminum sama tamu tadi loh, ya sama tuan rumahnya disiram ke pot-pot, kan nggak mubadzir. Itu artinya kita mengalirkan rizkinya untuk makhluk lain ya. Apalagi nih, kalau pernah punya sumur airnya sudah tidak layak minum ya, kontaminasi ya ini ya. Bagaimana cara menutup sumurnya Ustadzah karena airnya masih ada? Oh ya, ya bisa konsultasi dengan ahli sumur ya, bagaimana cara menutupnya gitu ya. Intinya kan jangan sampai nanti ada, kasihan kalau sumur kan bentuknya macam-macam. Kalau sumur bentuknya masih ya bentuk sumur, kan ada sumur bentuknya nggak sumur ya. Sumur bentuknya sumur ya kan, nek sumur pompa itu kan iya kan nggak kelihatan kubangannya. Kalau sumur yang tradisional itu kan memang takutnya kalau ada hewan kecemplung itu kan membahayakan ya. Ya, jadi bisa dibantu nanti ahlinya itu. Mana lagi nih? Banyak ilmuwan menyebut kalau bumi mulai 40 tahun ke depan akan semakin kekurangan air. Ini sudah mulai kita rasakan di beberapa daerah mengalami kekeringan. Sikap seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang muslim? Karena kadang takut besok anak cucu kita gimana. Ya memang sebetulnya jatah dari Allah itu cukup. Tapi kenapa kemudian dirasa berkurang? Ya karena perilaku manusia yang keliru. Ya, kenapa kemudian kok rasanya kurang atau enggak cukup? Air makin mahal, enggak kayak dulu. Ya karena perilaku manusia, tempat-tempat resapan air sudah diblok semua sekarang, di aspal, di paving, di semen. Sehingga air yang harusnya masuk ke resapan disimpan oleh kantong tanah itu menjadi nggak tersimpan oleh kantong tanah. Sebetulnya cukup. Ya sekali lagi kesalahannya itu pada perilaku manusia. Tapi kita nggak boleh khawatir ya sebagai orang beriman ya. Sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa selama kita tidak melakukan kesalahan, makanya ayo mari kita jaga jangan sampai diri kita ini melakukan kesalahan ya terkait dengan perlakuan kita terhadap air. Karena setiap kesalahan itu dibalas oleh Allah. Yang penting ya satu, diri kita tidak melakukan kesalahan baik boros atau merusak tempat-tempat resapan
atau melakukan pencemaran, ya. Itu yang kedua, kita yakin Allah pasti mencukupi hajat kita, tentu dibantu dengan ketaatan kita. Ya asal kita nggak maksiat aja lah, nggak berbuat dosa ya insya Allah ya, nggak usah terlalu takut karena rizki itu sudah dibagi oleh Allah ya. Berikutnya, jika berdoa menggunakan air, bacaan apa yang dibolehkan untuk dibacakan di air? Ya coba baca hasil penelitian orang Jepang terkait reaksi air tuh loh. Air itu bereaksi dengan ucapan kita. Maka kalau yang ditanyakan bacaan apa aja, tentu semua bacaan yang baik dan positif. Semua bacaan yang baik dan positif, mau basmalah, mau al-fatihah, bahkan ucapan-ucapan yang bukan ayat tapi positif ya, silahkan ya, semua doa yang positif. Juga jangan lupa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, untuk menghindarkan dari dampak negatif atas air yang masuk ke dalam tubuh kita. Basmalah itu harus ya. Kemudian ya kalimat lain yang positif. Berikutnya, sekarang ini banyak dijual air minum kesehatan atau suatu benda yang dimasukkan ke dalam air putih. Apakah termasuk syirik atau tidak? Ya, syirik atau tidak itu sebetulnya tergantung hatinya ya. Kalau memandang benda itu sebagai jimat, punya kekuatan selain Allah, yes itu syirik. Misal batu, dulu yang booming tuh batu apa? Ponari ya? Apa? Ponari ya? Nah, batu. Meyakini batu ini punya kekuatan dahsyat menandingi Allah, lalu nek batune dicemplung ke gelas, airnya diminum, sakit apa aja sembuh, itu syirik. Itu syirik. Ya. Tapi kalau yang dimaksud menjual air minum kesehatan yang secara ilmiah diteliti, memang dalam air itu mengandung zat tertentu yang kalau diminum bereaksi secara positif dalam tubuh kita, ya itu tidak ada unsur kesyirikannya, tapi lebih kepada apa? Justru mensyukuri ya, justru mensyukuri kan apa yang Allah berikan pada kita ini, benda-benda banyak sekali. Tadi di awal saya menjelaskan keajaiban air itu bisa bereaksi dan berinteraksi. Nah, air itu ketemu apa, bereaksi menghasilkan apa, tentu itu melalui uji coba, penelitian dan lain sebagainya. Kalau memang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diteliti secara ilmiah, ya nggak apa-apa. Jadi syirik atau tidak itu tergantung keyakinannya. Kalau meyakini benda tadi punya kehebatan menandingi Allah, ya itu syirik ya. Seperti itu. Kemudian apa ini? Ya, ada lagi nggak? Sudah? Oh ya. Ya. Baik, untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Hari ini kita bicara keajaiban air, tapi baru pada pembahasan penciptaannya. Kita belum masuk pada karakteristik ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk membahas karakteristik air. Mudah-mudahan setelah kajian ini kesyukuran kita pada Allah makin tambah, makin syukur, makin
kita pandai memanfaatkan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang namanya syukur itu kan mengembalikan semua penciptaan itu kepada Allah ya. Jadi kalau mengembalikan penciptaan pada Allah, pastinya nyebut nama Allah gitu loh. Setidaknya syukur gimana kalau mau minum baca basmalah. Lah itu contoh kesyukuran kan seperti itu ya. Mau menggunakan air itu betul-betul seneng karena sudah dicukupi oleh Allah. Nah ini yang enggak banyak menjadi kesadaran ya dari sebagian besar kita. Kemudian selain bersyukur, maka yang kedua, mudah-mudahan dengan membahas air kita tambah kagum pada Allah ya, tambah mengagumi Allah. Dan bayangkan saat-saat di mana air itu sulit. Nah, ketika kita membayangkan air itu sulit didapat, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur dengan cara meyakini semua pemberian Allah. Dan jangan bakhil air. Ini. Kalau tetangga sanyonya rusak ya, dan kita bisa ya mendapatkan air, bagilah air itu ke tetangga. Atau bahkan sekarang marak wakaf sumur ya, wakaf sumur, karena selama masih mengeluarkan air dan bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah pahala akan terus menerus mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa saja yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga Allah ampuni bila terjadi kesalahan dalam saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Demikian saya akhiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.